Din Minimi bersama 120 personilnya pada hari Selasa sepakat untuk turun gunung. Proses panjang dilakukan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso sejak 2 bulan lalu. Pria yang disapa Bang Yos itu meminta mantan fasilitator damai GAM RI, Juha Kristensen, untuk berkomunikasi dengan Din Minimi. Pendekatan yang dilakukan Bin itu akhirnya membuat kelompok Din Minimi memutuskan turun gunung dan menyerahkan seluruh senjata yang mereka miliki di sebuah lokasi di Idi, Kabupaten Aceh Timur. Kelompok yang terdiri dari bekas kombatan gerakan Aceh Merdeka itu menyerahkan 15 senjata dan 1 karung amunisi. Dalam proses negosiasi, Din Minimi menyampaikan sejumlah syarat sebelum menyerahkan diri, antara lain reintegrasi perjanjian Helsinki, menuntut keluarga GAM yang yatim piatu lebih diperhatikan, meminta KPK turun ke Aceh mengawasi pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Terakhir, menghadirkan pengawas independen untuk pelaksanaan Pilkada Aceh 2017. Kepala Bin Sutioso menambahkan, selain menyampaikan sejumlah tuntutan, Din Minimi dan para anggotanya juga memohon amnesti. Terkait hal itu, Sutioso mengatakan dirinya sudah mengontak Presiden Joko Widodo, Menkumham Yasona Lauli, dan Ketua Komisi 3 DPR Aziz Samsudin. Tindakan tersebut menurut Sutioso dianggap sebagai penyelesaian konflik dengan cara santun dan lembut. Keenam adalah minta amnesti. Nah, semua mantan GAM pada saat perjalanan Helsinki itu memperoleh amnesti semuanya. Gitu. Artinya kalau dia juga minta yang sama kan bukan sesuatu yang aneh. Gitu. Lagian sesuai kebijakan pemerintah ya, Jokowi JK ini, kebijakan menangani kelompok-kelompok bersenjata internal atau dalam negeri, itu beliau memerintahkan agar dikedepankan soft approach gitu. Ya, satu pendekatan yang lunak, yang damai. Nah, itulah yang kita pegang. Sutioso menjemput Din Minimi di pedalaman Aceh Timur, tempat kelompok ini bersembunyi. Sutioso bahkan sempat menginap di rumah Din Minimi hingga akhirnya tercapai kesepakatan. Tim Liputan Berita 1 TV. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso atau Bang Yos membuat gebrakan di akhir tahun. Tidak terduga Bang Yos sukses melakukan rekonsiliasi tanpa kekerasan dengan kelompok pengacau keamanan di Aceh pimpinan Din Minimi. Dan berkat besutannya, kelompok bersenjata itu rela untuk dilucuti dengan sejumlah persyaratan. Namun kini yang menjadi pertanyaan, dapatkah rekonsiliasi ini dijalankan meski berbenturan dengan pilar-pilar hukum yang seharusnya ditegakkan? Sebab sepak terjang kelompok tersebut selama ini dikenal kerap melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran. Pemirsa, untuk memperbincangkan masalah ini kita telah menghadirkan narasumber studio peneliti senior dari LIPI, Pak Indria Samego. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan pendapat atau opini melalui SMS di nomor 0811 835 551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Kita mulai perbincangan pagi ini. Selamat pagi Pak Indria, terima kasih sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Ya, solusi konflik tanpa adu jotos, menurut Anda ini sudah langkah yang tepat yang dilakukan Bang Yos? Saya kira itu yang harus kita tempuh dibandingkan menggunakan pendekatan represif yang seringkali kontraproduktif, terutama di daerah-daerah konflik, ya, daerah konflik Aceh dan Papua itu, ya, karena di sana konflik bisa disebabkan karena ideologi separatis atau karena ada perasaan-perasaan ketidakadilan di dalam masyarakat tentang bagaimana mengelola rumah tangga pemerintah daerah masing-masing gitu. Nah, yang banyak kita dengar memang di Aceh yang terakhir itu. Nah, jadi setelah MOU Helsinki 2005 yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 11 2006 Otonomi Aceh, Osus Aceh itu memang ada harapan bahwa mereka yang semula berjuang di dalam wadah GAM itu harus turun gunung, kemudian mengintegrasikan diri dengan masyarakat, tapi pemerintah diwajibkan untuk memberi kompensasi kepada mereka. Oke, artinya ini sebenarnya sudah kesepakatan solusi seperti ini sudah lama kemudian sudah lama 2005 lakukan. Itu rekonsiliasi tadi. Jadi bahasa rekonsiliasi ini adalah
salah satu hasil dari MOU Helsinki. Oke, kalau memang seperti itu Pak, kenapa kemudian ada kelompok-kelompok kriminal seperti di Mini-Mini yang memang harus artinya dilobi dengan cara seperti ini lagi oleh seorang Bang Yos ataupun juga Kepala BIN, Pak? Saya tidak tahu, asal tidak ada politisasi tentang Bang Yos, tentang individu-individu di situ. Okay. Tetapi mari kita dekati persoalannya seperti pertanyaan Veronica tadi, bahwa menyelesaikan masalah-masalah yang kita sebut sebagai konflik lokal itu harus secara damai, ya. Jadi karena kita tidak bisa menjudge bahwa dia melakukan kriminalisasi karena sungguh-sungguh kriminal, dia memberontak karena ingin berpisah dari Republik Indonesia, kita tidak tahu persis. Ya kan? Yang terjadi adalah bahwa Aceh pasca itu kemudian memiliki undang-undang sendiri yang berbeda dengan provinsi lain gitu kan. Okay. Bahkan DPR Aceh pun namanya DPR A, nggak ada Aceh gitu kan. Jadi banyak perubahan-perubahan. Tapi masalahnya apakah Badan Rekonsiliasi yang dulu diciptakan itu mampu bekerja memuaskan semua pihak. Nah, yang saya lihat kalau pergi ke kantor gubernur di Aceh, wakil gubernur, setiap hari ratusan orang ingin ketemu gubernur yang kalau saya tanya secara random saja, tujuannya apa? Minta bantuan konkret. Okay. Ada apa namanya yang mau sekolah, mau disunatin dan segala macam lah, tiap hari gitu. Okay. Nah itu berarti ada kawan-kawan ex-GAM dulu yang masih belum kebagian. Termasuk Din Mini-Mini menurut Anda? Barangkali Din Mini-Mini kalau ucapan-ucapan dia yang ada di televisi, permintaan-permintaannya begitu ya? Apakah ya yang dia sampaikan itu menurut saya itu representasi dari keadaan sana, di mana BRA dulu tidak bisa membagi habis semua subsidi yang harus diberikan, dan kedua pemerintah Aceh sekarang seberapa jauh care terhadap ini, karena janji-janji pemerintah banyak juga yang belum dipenuhi. Okay. Termasuk hal-hal yang menurut saya dulu ada janji yang kelewatan, misalnya memberangkatkan seluruh warga Aceh naik haji gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang mustahil gitu kan. Tetapi buat masyarakat ya bagaimana pemerintah Aceh pasca Undang-Undang 11 2006 itu menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Demikian juga politisi, jangan dilupakan politisi yang kebanyakan adalah politisi lokal, bukan politisi dari partai-partai nasional itu. Sehingga mereka juga bisa memonetisasi. Apakah mereka ya sungguh-sungguh berjuang untuk dirinya rakyat Aceh atau hanya sekedar menggunakan itu sebagai kendaraan? Nah, ini yang harus jadikan kita pertimbangan untuk menilai munculnya gerakan-gerakan yang sakit hati, tidak puas, dan memberontak itu. Nah, artinya gerakan-gerakan ini yang dilakukan oleh orang-orang karena ada kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan untuk seluruh masyarakat di sana begitu. Nah kemudian patutkah seorang Bang Yos ataupun juga Kepala BIN melakukan pendekatan seperti itu dan berjanji untuk mengabulkan permintaan-permintaan yang mereka inginkan begitu Pak? Ya tentu saja. Kembali lagi bahwa alam kita sekarang alam yang lebih demokratis, terbuka, dan semuanya harus transparan dan accountable. Tadi saya katakan tidak ada politisasi. Bahwa Bang Yos kebetulan dipercaya menjadi Kepala BIN sekarang. Nah dia harus bekerja for the sake of BIN, ya, bukan pribadinya, tapi BIN juga institusi negara yang harus taat pada aturan undang-undang yang ada, yang berlaku di sini gitu. Oke, artinya bahwa dengan semua pelanggaran yang dilakukan oleh misalnya kelompok Din Mini-Mini, taruhlah mereka adalah kelompok kriminal begitu Pak. Banyak hal yang sudah dilakukan, dan dari gubernur juga sendiri menyatakan bahwa kelompok kriminal harus kemudian ditindak dengan aturan yang sudah ada begitu Pak. Itu kemudian bisa diselesaikan dengan baik begitu oleh Bang Yos sendiri? Itu yang saya tidak terlalu yakin, tidak tahu persis apakah Din Mini-Mini memang bisa dianggap sebagai satu-satunya orang tokoh yang menjadi biang keladi dari semua persoalan ketidakamanan di Aceh pasca 2006, apakah itu? Nah, setahu saya sampai penelitian saya 2 tahun terakhir ke Aceh pun saya melihat bahwa ya memang banyak orang-orang yang tidak puas dengan itu, termasuk yang normal masyarakat biasa saja juga menilai pemerintah Aceh seperti itu. Nah kembali lagi kalau menggunakan pendekatan hukum ini fine.
Ya, tetapi harus ada data-data yang memang mendukung itu bahwa dia melakukan ini di mana gitu. Tapi kalau mendengar pernyataan Din Minimi di televisi bahwa dia kalau saya mau berbuat jahat, saya suruh anak buah saya merampok bank apa gitu kan itu tidak dilakukan. Berarti kalau ada perampokan bank itu mungkin dari orang yang tokoh yang lain, bukan Din Minimi. Saya tidak tahu itu. Oke, baik. Nah ini berbicara tentang posisi Din Minimi ini sendiri sampai kemudian dilakukan pendekatan seperti itu, terlepas dari kemudian budaya atau dari perjanjian Helsinki sebelumnya, seberapa berbahaya sih kemudian kelompok Din Minimi ini sampai Bang Yos harus melakukan penyelesaian dengan cara seperti ini? Tidak, kita tahu bahwa petugas keamanan juga sempat melakukan penyelesaian terhadap sejumlah kelompok-kelompok teroris dengan bergerilya misalnya Pak, tim Densus bisa menangkap anggota-anggota teroris tersebut. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Ya, pendekatan dari multi arah itu saya kira wajar saja lah. Itu yang disebut kalau dalam bahasa politik kan partisipasi dari semua stakeholder negara. Jadi kita tidak mempersonalkan BIN, Bang Yos dan lain-lain. Nah, polisi juga punya peran. Nah, kemudian Pemda juga kita hargai perannya itu. Nah, jadi tidak ada pendekatan-pendekatan yang terlalu konspiratorial dalam melihat tindakan seorang, apalagi Bang Yos berada di dalam pucuk pimpinan organisasi intelijen. Nah, tapi yang penting bahwa yang dilakukan kepala BIN itu absah, memiliki legalitas, keabsahan secara hukum. Oke. Tapi kan kalau kita lihat bahwa dengan yang dilakukan Bang Yos ini kemudian menimbulkan permintaan-permintaan dari kelompok Din Minimi ini yang terdengar cukup permisif oleh baik itu Bang Yos sendiri ataupun juga pemerintah. Kita akan lanjutkan di segmen berikut bagaimana ini kemudian bisa diselesaikan, apakah bisa direalisasikan atau tidak, begitu Pak Indria. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.